Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari, menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Jadi Spider-Man hari ini itu. tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV.
Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Dep di acara Gebek yang nyaji ke berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siap ke khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gebek selengkapnya. Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2015-2020, Johan Anwar, terlibat korupsi pengaduan lahan kuburan dengan kerugian negara sebesar 5,7 miliar rupiah. Selasa awan tersangka dilimpah ke anggota KPK dari Jakarta ke Rutan Tipikor Pak Jo Palembang guna nunggu sidang di Pengadilan Tipikor Palembang. Oke pemirsa PAL TV, sekarang Devi sudah berada di Rutan Tipikor Pak Jo. Tepatnya pada hari ini ada pelimpahan tersangka kasus korupsi lahan kuburan. Untuk lebih lengkapnya lagi kita meloi terus. Terlibat perkara korupsi pengadaan lahan makam kuburan, Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2015-2020 Johan Anwar Selasa siang dipindah ke rumah tahanan Pak Jo kelas 1 Palembang, di mana sebelumnya tersangka terlebih dahulu ditahan KPK di Jakarta selama 21 hari. Pantauan PAL TV di rumah tahanan kelas 1 Pak Jo Palembang, Johan Anwar diantar pakai mobil Innova Silver PG1158ZF. Pas turun mobil, Johan Anwar pakai topi coklat sama rompi oranye tahanan KPK. Tersangka juga tidak ngomong apa-apa, langsung masuk jero rumah tahanan Tipikor Pak Jo Palembang. Pemirsa PAL TV, sekarang Devi sudah berada dengan Pak Mardan selaku Kepala Rutan kelas 1 Palembang. Izin bertanya Pak, ya. Boleh dijelaskan Pak, cak mana tahapannya ini? Rutan adalah sebagian dari sistem peradilan dalam suatu sistem peradilan pidana. Terkait dengan JA, beberapa waktu yang lalu kami mendapat konfirmasi dari pihak KPK untuk proses peradilan yang tersangka atas nama JA untuk dikirim ke Rutan Palembang. Maka pagi ini kami telah menerima JA dari pihak KPK membawa tahanan atas nama JA di Rutan untuk menjadi penghuni Rutan Kelas 1 Palembang dalam proses peradilan. Oke, kalau sidangnya itu kapan Pak kira-kira? Kalau sidang itu kewenangan dari majelis hakim, kami tidak bisa memberikan waktu yang pas, namun menurut informasi yang terakhir kami dapat, dalam minggu depan ini kami akan saudara JA akan dipersidangkan. Oh, berarti sidangnya langkah selanjutnya dalam minggu depan ini ya Pak? Kurang lebih seperti itu, tapi kami belum begitu pasti sebab itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menerima tahanan titipan dari KPK untuk menahan saudara JA dalam proses peradilan. Mengenai sistem peradilan yang akan dilimpahkan kepada kami ini, sistemnya kami bukan kewenangan kami. Oke, terima kasih Bapak ya atas waktunya.
Pemirsa PAL TV, itulah tadi wawancara kita bersama Kepala Rutan Pak Jo terkait hari ini ada pelimpahan tersangka kasus korupsi yaitu Johan Anwar selaku Wakil Bupati Oku 2015-2020. Untuk tersangka dewek sekarang sudah ditahan di Rutan Tipikor Pak Jo dan untuk agenda sidangnya masih direncanakan ke KG. Itulah laporan hari ini, saya Devi bersama juru kamera Irawan melaporkan. Untuk lebih jelas proses pelimpahan berkas sama tersangka ke Palembang sama persiapan pemberkasannya untuk persidangan KG, kita lah terhubung dengan PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Selamat malam Pak Ali Fikri, bisa jelaskan bagaimana kronologi pelimpahan tersangka Wakil Bupati Oku ke Rutan Pak Jo tadi? Selamat malam Mas Dep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi penuntut umum KPK ya kemarin setelah menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik KPK, kemudian hari Senin kemarin tanggal 14 Desember tim JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa Johan Anwar ini ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan ya. Di mana di dalam melimpahkan berkas perkara tentu selain berkas perkara itu sendiri, penuntut umum juga melimpahkan surat dakwaan ya, surat dakwaan untuk majelis hakim dan juga sudah diserahkan kepada penasihat hukum dan terdakwanya begitu Mas Cedep. Baik Pak. Saat ini penuntut umum sudah menerima penetapan hari sidangnya ya dari majelis hakim yang akan menyidangkan dan rencananya nanti persidangan akan digelar pada tanggal 22 Desember ya, sekitar jam 8.30 pagi dimulainya. Oh, ya. Jadi nanti pelaksanaannya tim JPU KPK ya, ini terdiri dari para jaksa-jaksa senior ya Mas Cecep, ada Pak Asri Irwan, ada Pak Siswandono, Pak Riki dan kawan-kawan nanti akan menyidangkan dan akan membuktikan seluruh konstruksi di dalam rangkaian perbuatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan kepada terdakwa Johan Anwar ini gitu Mas. Nah, untuk dakwaan tersangka ini dijerat dengan pasal berapa dan apa ancaman hukumannya Pak? Iya, di dalam surat dakwaan ini terdakwa ini kan terkait dengan dugaan korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara ya Mas Cedep. Ya. Jadi tipologi dari korupsi itu kan bermacam-macam ya, sehingga ada 7. Nah, selain suap menyuap, ini khusus untuk dakwaan pasal ini adalah yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 dan atau yang kedua adalah pasal 3 junto pasal 8 ya. Jadi kalau kita berbicara ancaman hukuman pidana tentu nanti di pasal 2 minimal 4 tahun penjara ya. Begitu, dan maksimal 20 tahun penjara. Tetapi tentu di dalam persidangan nanti akan dibuktikan rangkaian dari perbuatan terdakwa ini, dan nanti pada akhirnya penuntut umum juga akan menuntut terhadap para terdakwa ini tentu dengan melihat dari banyak sisi, baik itu yang memberatkan maupun yang meringankan. Demikian juga majelis hakim nanti akan menilai dari bukti-bukti yang nanti diajukan oleh penuntut umum. KPK termasuk juga analisa yuridis dari penuntut umum KPK beserta dengan amar tuntutannya gitu Mas Cedep. Pada persidangan nanti ini Pak, kira-kira berapa saksi yang akan dipersiapkan oleh KPK? Kalau kita merujuknya kepada berkas perkara itu saksi yang ada di dalam berkas perkara itu ada sekitar 90-an ya. Namun demikian tentu nanti ini adalah tim penuntut umum akan menilai dari keseluruhan saksi tersebut apakah
nanti dari 90 orang itu akan dihadirkan semua, atau nanti tentu yang menguatkan dari rangkaian perbuatannya, dan ini nanti teknisnya akan disampaikan oleh tim penuntut umum di persidangan setelah pembacaan surat dakwaan tentunya, begitu Mas Cedep. Oke, baik Bapak. Ini kita masuk ke bagaimana modus operandi tersangka melakukan korupsi. Iya, jadi terkait dengan dugaan korupsi ya yang dilakukan oleh terdakwa Johan Anwar ini, tadi kami sampaikan bahwa ini adalah terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi tentu ada beberapa unsur-unsur pasal nanti yang akan dibuktikan oleh tim penuntut umum KPK ya, dari nanti akan dibuktikan buatan melawan hukumnya begitu. Kemudian juga nanti akan dibuktikan terkait dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan juga tentu terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ya, di mana di dalam dugaan kasus korupsi ini ada kerugian negara sejumlah 5,7 miliar ya, berdasarkan hitungan dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah BPK. Tentu terkait dengan modus ini nanti juga akan diuraikan secara lengkap di dalam surat dakwaan, namun pada pokoknya adalah terkait dengan pengadaan tanah ya di pemerintah Kabupaten Oku yang kemudian tidak sesuai dengan aturan-aturan ya, aturan-aturan hukum yang ada, sehingga diduga merugikan keuangan negara. Itu Pak Cedep. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri untuk penjelasannya. Tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, kita masuk ke berita selanjutnya. Ini lanjutan kasus OTT KPK di Kabupaten Muara Enim Jilid 2 dengan terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Muara Enim, sama terdakwa Aris selaku mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim masuk agenda pemeriksaan saksi ahli. Di persidangan, saksi ahli nerangka untuk pembuktian kasus ini harus ekstra, sehingga diharap ke pacak tepat hasilnya. Lanjutan kasus OTT KPK di Muara Enim dengan terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Muara Enim sama terdakwa Aries selaku mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim masuk agenda pemeriksaan saksi ahli. Juru keterangan saksi ahli di persidangan terkait pembuktian untuk kasus korupsi pecah kasus OTT KPK di Muara Enim ini harus lebih ekstra dilakukan. Intinya dari dua komponen, yaitu dari KUHAP sama Undang-Undang Tipikor pajak terpenuhi. Berarti sudah melengkap tindak pidana korupsi, khususnya jeru kasus suap sama gratifikasi. Jadi yang saya jelaskan sebagai ahli ini adalah tentang pembuktian ya, pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi pasal 11 pasal 12 Undang-Undang tindak pidana korupsi. Jadi yang saya sampaikan di dalam persidangan ini adalah berdasarkan keahlian dan pengetahuan saya. Jadi khususnya bahwa kejahatan tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan extraordinary crime, artinya kejahatan yang sangat luar biasa. Untuk itu dalam pembuktiannya harus ekstra juga. Ekstra maksudnya? Ekstra artinya tidak semata-mata berdasarkan pembuktian alat bukti di pasal 184 KUHAP itu saja. Jadi dia harus berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Sedangkan dari JPU KPK Dewe untuk terdakwa Aries yang sejak awal tidak ngakui perbuatannya, namun hal tersebut dari JPU tetap yakin aman terdakwa Aries sudah menerima suap dari Robi. Jadi saksi dalam perkara Ramlan, kemudian sebaliknya Ramlan pun akan bersaksi dalam perkara Aris. Nah, setelah pemeriksaan terdakwa, karena kami tidak mengajukan ahli, oleh pihak penasihat hukum dan terdakwa juga sudah menghadirkan saksi yang meringankan, maka akan ditindaklanjuti dengan tuntutan. Tapi itu nanti kami sampaikan tuntutannya kapan, penundaannya nanti pada saat penutupan persidangan untuk hari ini. Selanjutnya, habis persidangan ini tinggal masuk ke agenda tuntutan,
yang bakal digelar di persidangan selanjutnya. Sri Febriandi, PAL TV. Suap masuk polisi oknum perwira Polri dijerat pasal suap. Beritanya sehabis, gebek yang siko ini. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat penerimaan sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Kemitraan Lebah Klanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman ninjo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi
Mohon maaf Mian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tidak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini Asih? Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Kasus suap masuk polisi di Polda Sumsel tahun 2016 masuk jilid 2 di Pengadilan Negeri Palembang, di mana bekas tersangka AKBP Edia Kurnia resmi dilimpah ke Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor Palembang. Di juru bekas tersangka dijerat pasal tipikor dengan aksi suap. Berwarna kuning, berkas tersangka AKBP Edia Kurnia yang tersandung kasus suap masuk polisi di Polda Sumsel tahun 2016 dilimpahkan oleh JPU ke Pengadilan Tipikor Palembang Senin pagi. Proses pelimpahan ini dewek, berkas langsung diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Cecep Sudrajat, di mana berkas langsung diperiksa kelengkapannya, akhirnya berkas pun dinyatakan lengkap. Selanjutnya berkas diproses untuk nentukan majelis hakim yang memimpin persidangan kagetnya sama menetap ke jadwal sidang. Ya, atas izin Kajari Palembang dan Kasipitsus, hari ini dilimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa Edia Kurnia, pengembangan dari perkara Dr. Susilo dan Saiful Yahya. Untuk dakwaannya? Untuk dakwaan alternatif, satu pasal 12 huruf A, kedua pasal 5 ayat 2 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 untuk Undang-Undang 20 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya setelah pelimpahan ini berapa waktu lagi untuk persidangan dimulai ya? Kita belum tahu waktunya dikarenakan setelah pelimpahan ini itu pengadilan yang berhak untuk menentukan penetapan. Juru berkasnya dewek, tersangka AKBP Edia Kurnia ditangkap juru kasus pengembangan suap masuk polisi di Polda Sumsel di tahun 2016, di mana tersangka AKBP Dr. Andes Edia Kurnia dugaan melok nerimo duit juru pelaksanaan seleksi penerimaan bintara umum sama bintara penyidik pembantu di tahun 2016 sebesar 2 miliar rupiah, yang duitnya berasal dari 100 uang titipan calon bintara yang melalui AKBP Saiful Yahya. Sri Febriandi, PAL TV. Pelaku penhujaman terhadap pegawai PLN bernama Budi Mulyono berhasil ditangkap petugas Reskrim Polsek Sako di juga kosan tempat singgitannya di kawasan Sekip Ujung. Terungkap motif penhujaman tersebut karena tersangka kesel ditagih korban di juga rumahnya di Jalan Tulang Bawang Sako
masalah cecelan listrik tersangka yang nunggak. Jeruk kondisi tangan di borgol tersangka Windrianto, warga Jalan Tulang Bawang, RT 39 RW 45, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang, Borang, Sako, yang melakukan penujahan terhadap pegawai PLN bernama Budi Mulyono, jalani pemeriksaan di jero ruang penyidik Polsek Sako. Dari pemeriksaan tersebut, terungkap motif dari tersangka nuja korban, karena tidak senang ditagih korban di jero rumahnya karena tagihan listrik rumah korban yang nunggak. Pada Kamis pagi tanggal 22 Oktober liwat. Karena tidak sanggup nahan emosi, tersangka langsung nujak korban selubang di bagian sikilnya. Menurut keterangan tersangka, kalau dia sudah menujak korban, langsung berlari, terus ngontrak di tempat berbeda kawasan Kota Palembang. Ditangkapnya atas penganiayaan apa, Bang? Kasus apa? 51. 51, ngapa kita tuh? Ya, Ngapa kita tuh? Nusuk siapa? pegawai PLN. Kita sempat buruan ya? Ya, Lari mana kita? Palembang juga, Pak. Di mana? Di skip. Di skip. Terkait hal itu, Kapolsek Sako Palembang AKP Rian ngato ke tersangka berhasil ditangkap oleh anggotanya di jero kontrakan tempat persembunyiannya di kawasan Sekip Ujung dengan barang bukti baju yang digunakan tersangka pas ngelakukan aksinya. Betul sekali, untuk pelaku diduga yang melakukan penganiayaan terhadap petugas PLN sudah kita amankan. Tadi malam sudah kita tangkap oleh Opsnal Polsek. Untuk pelaku sendiri sudah 1 bulan ini berstatus DPO karena pada saat kejadian yang bersangkutan pelaku ini langsung melarikan diri. Jadi tadi malam hasil kerja dari Opsnal berhasil kita amankan pelaku 351 tersebut. Pasal yang kita terapkan adalah pasal 351 penganiayaan berat. Sementara ini untuk pemeriksaan sedang berlangsung dan berkas penyidikan sedang kita proses. Ada pelaku lain selain pelaku ini yang terlibat dalam penganiayaan? Sementara ini belum ada. Sementara masih yang bersangkutan sebagai pelaku tunggal. Saat tangkap itu tersangka ini sedang berada di mana? Pada saat kita amankan, beliau ada di tempat kenalannya di kos-kosan. Guna bertanggung jawab ke perbuatannya, tersangka dijebloskan di sel tahanan Polsek Sako dengan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Irawan, PAL TV. Dua tersangka bandar judi togel Taipei, Zainal Bahrin sama Erik, berhasil diamankan ke unit reskrim Polsek Mariana di kediaman Zainal Bahrin pas merekap angkot judi togel. Di jero penangkapan diamankan barang bukti 2 unit HP, buku rekap sama duit Rp135.000. Tertunduk lesu dua tersangka bandar judi togel, Zainal Bahrin warga Jalan Alamanda, Dusun Sungai Rebo, Samo Erik warga Dusun 3, Komplek Taman Beringin Patra, Kecamatan Rambutan, yang ditangkap unit reskrim Polsek Mariana Banyuasin. Kedua tersangka ini diamankan di kediaman Zainal Bahrin di Jalan Alamanda, Dusun Sungai Rebo pada saat melakukan rekap judi togel. Menurut keterangan tersangka, kalau jadi bandar togel ini sudah setahun dilakukannya. Duit yang didapatkan sebanyak Rp300.000 dalam sehari digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 1 tahun. 1 tahun. Untuk omsetnya berapa kamu bisa dapat? 300-an, Pak. Per hari itu? Iya. Duitnya untuk apa kamu? Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Cak mana cara kita main togel? Orang datang ke rumah, Pak. Terus? Saya catat di buku. Terus saya kirim ke Erik. Terkait hal tersebut, Kapolsek Mariana AKP Agus Irwantoro mengungkapkan modus yang dilakukan tersangka Zainal dengan cara uang datang pasang nomor, direkap, terus rekapan dikirim ke tersangka Erik, sembari nunggu nomor dari Taipei keluar jam 11 dalu. Kedua tersangka dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan perjudian jenis togel online. Omsetnya 1 hari 300.000-an lebih kurang. Untuk pemasang sendiri dari mana aja, Mas? Pemasang dari sekitar Sungai Rebo dan Sungai Pinang, khususnya Desa Mariana dan Kecamatan Rambutan. Karena ulahnya ini, kedua tersangka dikenakan pasal 303 KUHP pidana dengan ancaman 10 tahun penjara.
Heru Wahyudi, PAL TV. Laka depan Polrestabes Palembang, siko motor besar rusak parah. Beritanya sabis, gebek yang siko ini. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Lengkapi kebutuhan dapur Anda dengan Capri Dish Rack, rak pengering cantik serbaguna yang didesain secara praktis dan modern yang terdiri dari 2 susun. Dapat menyimpan banyak piring dan alat makan, mudah dibersihkan, sangat ideal disimpan di dapur agar peralatan makan Anda tersusun lebih rapi. Capri Dish Rack juga memiliki 6 gantungan penyimpan spatula dan alat masak, dilengkapi dengan 1 wadah penyimpan alat makan, terdapat baki penampung air yang dapat dibuka sehingga mudah dibersihkan. Terdapat katup saluran air otomatis yang dapat dibuka sehingga air tetesan cucian tidak akan menggenang. Penawaran terbaik hari ini. Miliki segera Capri Dish Rack dari harga normal Rp498.000. Diskon 60%, Anda hanya cukup membayar Rp199.000. Hubungi call center kami untuk pemesanan dan info lebih lengkap. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi kita masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo.
Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Sikok motor Yamaha R15 yang ditunggangi Ramadan hancur akibat numbu bagian buri mobil Toyota Kijang LSX di Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari di Luan Polrestabes Palembang. Dengan kejadian ini, pengendara motor mengalami luka lecet di sikut sebelah kanan sama jengku sikil sebelah kiri. Sudah terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor Yamaha R15 sama mobil Kijang LSX di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jabo Polrestabes Palembang. Kecelakaan tersebut bermula pada saat mobil yang dikendarai oleh Saryono, warga KM12 datang dari arah Ampera, hendak menuju ke Polrestabes Palembang. Tepat di depan Polrestabes, motor yang dikendarai oleh Ramadan, warga Bukit yang juga datang dari arah Ampera, langsung ngantem buri mobil. Dari kejadian tersebut, pengendara motor mengalami luka di tangan bagian siku kanan, sama lecet di dengkul. Untuk kendaraan, sepeda motor mengalami rusak parah sampai bodi-bodi motor berserakan di jalan, sedangkan mobil mengalami kempot di bagian buri sebelah kiri. Menurut keterangan sopir mobil Saryono, dirinya datang dari arah Ampera nak ke Polrestabes untuk memperpanjang SIM. Sesudah menghadap ke sen pas nak belok masuk ke Polrestabes, tiba-tiba langsung ditumbur dari arah buri. Dari arah Ampera nih kan, turun sini. Tujuannya aku nak masuk Polresta sini lah. Aku nak perpanjang SIM. Nah, jadi aku tulang hidup pesen. Ngerin juga. Lah pelan posisi aku tuh. Nah, aku lah ketingguan dari belakang tuh. Motor ini aku lah ketingguan. Jadi jeda dia sama aku tuh pendek dia tuh. Jadi aku pas nak belok, udah nak ke kiri dia nombor. Tombem itu baik. Posisi aku juga agak kaget, ngejut juga aku posisinya, karena posisinya sudah nak belok. Motornya dari mana, Pak? Dari pucuk jembatan bola? Sama dari pucuk, tapi dia kecepatannya tinggi. Ada saksi tadi yang... Sesudah 1 jam terjadi, akhirnya kendaraan motor yang rusak parah cuma diangkut oleh pihak keluarga sama kawan pengendara motor dengan guna ke mobil pick up, tanpa adanya pihak polisi yang datang. Heru Wahyudi, PAL TV. Kasus pembunuhan di Lorong Jambu, Tanggo Buntung dengan korban Muhammad Sujono dilanjut ke proses persidangannya dengan agenda pemeriksaan saksi, di mana bini sama anak korban dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan.
Keluarga korban berharap majelis hakim pacak mutus ke kasus ini secara profesional. 3 saksi dihadir ke JPU Romi dari Kejari Palembang terkait kasus pembunuhan di Lorong Jambu Tanggo Bontong di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Juru persidangan dewek ketiga saksi merupakan keluarga dari korban Muhammad Sujono, di mana juru pemeriksaan para saksi terungkap tersangka M. Robi yang masuk ke jero rumah sambil nggawa pedang terus bacok korban di leher. Sedangkan 2 wong lagi, Tony yang nak masuk ke jero rumah sambil nggawa pedang pacak ditahan oleh bini korban sehingga tak berhasil masuk. Lalu untuk Mustafa berada di jabo rumah sambil teriak-teriak. Dari kasus ini, ketiga saksi berharap supaya majelis hakim pacak mutus ke perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan terdakwa. Habis pemeriksaan saksi, persidangan pun balik lagi ditunda untuk meriksoi saksi yang lain lagi. Sri Febriandi, PAL TV. Merasa dirugikan kena dikataui konsumennya berinisial CA di pesan WhatsApp. Lanya ke barang palsu. Pengusaha butik bernama Ismelita, warga Jalan Opi, Kecamatan Jakabaring, datangi SPKT Polda Sumsel guna ngawek pengaduan. Juru kondisi kesal karena dikatui konsumennya barang yang dijajukannya di jero butik barang palsu. Pengusaha butik bernama Ismelita, warga Jalan Opi, Kecamatan Jakabaring, direwangi kuasa hukumnya bikin pengaduan di SPKT Polda Sumsel. Juru pengaduan korban jelasi sama petugas SPKT Polda Sumsel, aman terlapor inisial CA merupakan konsumen yang pernah belanja barang di butiknya. Terus terlapor ngomong ke di konsumen lain lewat pesan WhatsApp kalau barang jajuan korban merupakan barang palsu. Kodak baik korban yang merasa dirugikan langsung buat laporan ke polisi. Menurut keterangan kuasa hukum korban, Abadi yang ditemui sehabis bikin laporan polisi, ngatoka aman korban ngetahui kalau barang jajuannya sudah dikatui terlapor barang palsu dari konsumen lain yang ngomong ke korban pas belanja kalau terlapor sudah WhatsApp dia ngomong ke barang yang dijajukannya palsu. Selain dapat informasi dari konsumen, korban juga di WhatsApp oleh terlapor yang ngatoka barang yang dijajukannya palsu. Menurut korban, sejak 8 tahun usaha butiknya tersebut, baru ini konsumen yang ngatoka kalau barang yang dijaju ke palsu. Kronologis kejadiannya, klien kami ini mendapatkan informasi dari seorang pembeli yang pernah membeli barang di tempat klien kami. Katanya diduga klien kami ini menjual barang yang bukan branded alias palsu. Namun klien kami ini mendapatkan juga ada pesan berupa WhatsApp dan juga melalui media sosial yang disampaikan oleh terlapor ini yang menyatakan bahwa dugaan klien kami ini menjual barang palsu ini. Barang itu apa Pak bentuknya? Barang kami ini tas ya, tas dan juga kacamata, sepatu, barang-barang branded. Nilai yang yang korban merasa dirugikan itu berapa? Kalau nilainya? sampai dengan saat ini korban belum merasa dirugikan, namun akibat dari chatting ataupun postingan ini di media sosial, klien kami ini banyak bertanya. Berdampak kayak dari usaha kan? Padahal klien kami ini sudah menjalani usaha ini selama hampir 8 tahun ya. Di mana itu Pak gerai? Kalau gerai ini baru buka lebih kurang 3 bulan dan antusias warga Kota Palembang beli barang di Parkir Kain ini banyak gitu. Sejak adanya diserang itu jadi nurun apa Om? Ini laporan korban sudah diterima petugas SPKT Polda Sumsel, selanjutnya bakal dijebloskan di sel tahanan Polda Sumsel. Irawan, PAL TV. Bekas kasus narkoba mantan anggota DPRD Kota Palembang dilimpahkan. Bitanya sehabis gebek yang siko ini. Belanja di Oshop aja. Saatnya beralih ke Mosclean. Cuma nyalakan saja alatnya. Aman untuk anak-anak tanpa efek samping. Gunakan Mosclean, teknologi Violets dari Solviosis. Memberikan kinerja yang luar biasa. Teknologi Violets yang sudah tersertifikasi, praktis digunakan, dapat menangkap nyamuk dengan efektif. Pertama, teknologi Violets yang tidak berbahaya, ampuh menangkap nyamuk. Kedua, menangkap nyamuk dengan motor pen yang kuat.
Ketiga, mengumpulkan dan mengiringkan nyamuk secara alami di wadah yang sudah tersedia dan dapat dibersihkan dengan mudah. Tidak perlu khawatir dengan nyamuk dan virus. Berikanlah kenyamanan saat tidur kepada anak dan keluarga Anda dengan teknologi Violets yang ramah lingkungan. Saatnya pakai Mosclean. Dapat menjaga keluarga Anda dengan Mosclean. Alat pembersih nyamuk di rumah kita, Mosclean. Belanja di Oshop aja. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Persidangan kasus narkoba jaringan Aceh dengan barang bukti 4 kg sabu-sabu sama selikur ribu butir inek dengan 6 tersangka. Salah sikotnya mantan anggota DPRD Kota Palembang, Denny. Akhirnya pihak jaksa penuntut umum melimpah ke 6 berkas di juru kasus ini ke pihak Pengadilan Negeri Palembang. Di juru waktu parak sidang bakal digelar. 6 ikut berkas para tersangka juru kasus narkoba jaringan Aceh dengan barang bukti 4 kilo sabu sama 21.000 butir inek akhirnya dilimpahkan oleh pihak JPU ke Pengadilan Negeri Palembang Selasa pagi. Juru pelimpahan berkas langsung diterima oleh pihak Panitera Muda Pidana Umum Pengadilan Negeri Palembang, Junaidi, di mana ke-6 berkas pun dilakukan pengecekan terkait kelengkapan berkas. Sudah dinyatakan kelengkap, pelimpahan pun selesai. Sudah itu tinggal nunggu petunjuk lanjutan terkait penunjukan majelis hakim yang mimpin persidangan sama penetapan jadwal sidang oleh majelis hakim. Hari ini tanggal 15 hari Selasa, kami JPU dari Kejaksaan Negeri Palembang telah melimpahkan berkas perkara Doni Esa alias Dodon alias Doi dan kawan-kawannya sebanyak 6 berkas ke Pengadilan Negeri Palembang. Oke. Untuk selanjutnya setelah berkas ini apa lagi sih? Setelah berkas dilimpah, kami tinggal menunggu penetapan untuk ditentukan kapan hari sidangnya. Berarti jaksanya ada 6 juga yang dipersiapkan? Jaksanya ada 6, berkasnya ada 6. Juru kasusnya dewe, 5 tersangka sudah ditangkap oleh tim BNN Pusat di tempat laundry di kawasan Puncak Sekuning. Di mana dari kelima tersangka itu ialah tersangka Denny, mantan anggota DPRD Kota Palembang. Juru pengembangan tim BNN Pusat berhasil nangkep bandar sabu tersebut di Medan. Untuk dakwaan dewek, ke-6 tersangka dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Sri Febriandi,
PAL TV. Nah pemirsa, untuk kasus narkoba yang melibatkan mantan anggota DPRD Kota Palembang, Denny, terkait pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Palembang, kita terhubung dengan Kasipidum Kejari Palembang, Agung Ari Kesuma. Selamat malam Bapak Agung. Bisa dijelaskan untuk proses pelimpahan bekas bandar narkoba yang melibatkan mantan anggota DPRD Palembang ke Pengadilan Negeri Palembang? Iya, memang benar pada hari ini, tepatnya tadi pagi jam 9 WIB, kita telah melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Palembang terkait dengan tindak pidana narkotika dengan jumlah berkas 6 berkas dan 6 orang tersangka. Baik. Terkait dengan peran dari mantan anggota DPRD Palembang itu, apakah sebagai bandar di Palembang atau bukan? Kalau peran-peran dari masing-masing tersangka berawal dari tersangka Doni menerima telepon dari tersangka Mulyadi yang di Sumatera Utara untuk mengambil barang. Selanjutnya tersangka Doni menyuruh tersangka Wawan, dan tersangka Wawan mengajak tersangka Alam Syah untuk mengambil barang di Pasar Macan Lindungan. Di sana tersangka Wawan dan tersangka Alam Syah bertemu dengan tersangka Yati dan diserahkan 21.162 butir ekstasi atau dengan berat 9 kg. Selanjutnya dilakukan pengembangan siapa yang menyuruh si Wawan dan Alam Syah, dan diinformasikan bahwa yang merintahkan mereka adalah tersangka Doni yang mantan anggota DPRD tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap tersangka Doni di ruang kerja di lantai 2 di laundry milik tersangka Doni, dan ditemukan di laundry tersebut 4 kg sabu. Oke Pak, ini pasal apa yang dikenakan ke 6 tersangka ini dan berapa ancaman hukumannya? Terkait pasal sangkaan di dakwaan kita pasal 114 junto pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal mati. Oke. Nah, untuk jadwal persidangan apakah sudah diketahui kapan digelar? Untuk jadwal persidangan kami belum mengetahui karena baru tadi pagi kami limpah. Namun biasanya seminggu setelah pelimpahan akan turun penetapan hakim terkait hari sidang dan majelis hakim siapa yang akan menyidangkan perkara tersebut nantinya. Oke, baik Pak Agung, terima kasih untuk penjelasannya. Tetap jaga kesehatan dalam bertugas. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Gara-gara ngakui hak kepemilikan tanah yang sebenarnya bukan punyanya, sehingga membuat pihak PLN Unit Induk Pembangunan Sumbaksel tidak pacak beraktivitas atas ulah terdakwa. Laju muat terdakwa Bayumi Usman resmi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan ini yang sudah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum di juru persidangan dengan terdakwa Bayumi Usman di Pengadilan Negeri Palembang. Juru tuntutannya, JPU nyatoke aman terdakwa terbukti bersalah sudah melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP dengan hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan ini ditetapkan JPU berdasar ke pertimbangan pemeriksaan saksi selama proses persidangan, di mana dari kacamata JPU, perbuatan terdakwa terbukti sudah masuk ke kepemilikan tanah, sehingga pihak PLN pun laju mengalami kerugian. Atas tuntutan ini dari pihak kuasa hukum bakal ngajukan pembelaannya yang mana bakal digelar tanggal 5 Januari 2021. Sri Febriandi, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi itu nutup gebek kita edisi hari ini. Kalau ada dulu atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung datang ke Studio 2 Palembang TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Aku cek deh bersamaku gebek Palembang TV yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Gebek di Palembang TV memang punya kita. Nah pemirsa, jangan lupa untuk jaga kesehatan, basuh tangan yang bersih pakai sabun.
Jaga jarak pas berkomunikasi sama kena ke masker. Terus mantap-mantap di rumah. Kalau tak katik kepentingan yang lain. Supaya tidak kena virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.